Kalau dulu download file puluhan giga harus nunggu berhari-hari, nggak bakal lama lagi kita bisa ngedownload file puluhan giga itu cuman pakai hitungan menit doang. Dimana pemerintah dan para provider udah berkolaborasi dan ngambil langkah-langkah supaya penerusnya 4G bisa nyelimutin Indonesia, yaitu 5G. Apakah benar demikian? Sebenarnya kemarin-kemarin 5G bisa datang lebih cepat karena pemerintah udah uji coba di beberapa BTS daerah tertentu. Bukan BTS yang... Buat yang nggak tahu BTS, singkatannya adalah Best Transceiver Station. Dan ini bisa kita sebut, maksud gue biasa kita sebut dengan tower yang kayak begini. Tapi untung BTS 5G yang dibangun nggak secepat negara-negara maju sih. Gue khawatir malah terjadi kasus kayak warga Inggris yang kemakan hoax yang bilang kalau tower 5G bisa makan korban dan bikin orang terinfeksi virus corona. Terus yang percaya itu hoax, mereka malah ngebakar rame-rame tower 5G. Orang Indonesia kan banyak juga yang rawan kena umpan hoax begituan. Oke, balik soal BTS. Jadi ceritanya pemerintah udah mulai nguji coba 5G di BTS 4G yang bisa dipakai buat nguji coba 5G. Terus mereka juga udah mulai melakukan yang namanya lelang frekuensi ke para operator supaya bisa dikelola dan diimplementasiin sebagai 5G yang komersial buat orang-orang. Soal ngebut-ngebutan, 4G yang ada sekarang memiliki bandwidth streaming data dan multimedia sekitar 100 megabit per detik. Sementara buat maksimalnya dia bisa sampai 1 gigabit per detik. Sedangkan buat 5G, dia bisa sampai 100 kali lebih cepat ketimbang 4G. Hal tersebut mungkin terjadi karena 5G menggunakan spektrum radio yang lebih baik. Kalau 4G pakai frekuensi di bawah 6 GHz, 5G udah pakai frekuensi 30 GHz, bahkan sampai 300 GHz. Tapi gue kurang tahu sih soal klaim beginian bener-bener demikian atau enggak. Soalnya dari tes speed YouTube yang dilakuin YouTuber-YouTuber sebelah, para YouTubers yang sempat nyoba cuma nemu 5G yang bandwidthnya 1 gigabit per detik aja. Yang mana waktu pengetesan, kecepatan download yang mereka dapat maksimal ada di angka 95 sampai 120 MB per detik. Dan kayaknya gue harus ngejelasin singkat soal bandwidth dan kecepatan. Soalnya sebelumnya gue juga sempat salah kaprah. Dan terjadilah salah kaprah terus-menerus soal hal yang berkaitan. Misalkan ada iklan yang nawarin dan bilang paket 5G mereka punya kecepatan 1 Gbps alias 1 gigabit per detik. Maka itu yang mereka bilang bukan speed, tapi bandwidth. Sementara speed yang sebenarnya adalah 125 MB per second setelah dibagi 8. Kenapa dibagi 8? Karena 1 byte sama dengan 1 bit. Dan 1 Gbps yang biasa disebut-sebut lewat promosi iklan dan segala bentuk promosi bukanlah 1 GB per second, tapi 1 gigabit per second. Paham? Semoga paham. Jadi ketika ada yang ngepromosiin 5G dengan bilang kalau kecepatannya 1 Gbps, itu bukan kecepatannya. Karena kalau kita pakai buat download, dapatnya ada di angka 125 MB alias cuman sekitar 12% aja dari angka 1000. Karena 1000 megabit sama dengan 125 megabyte. Ya, nggak paham. Oke, balik ke 5G. Tanggal 31 Desember 2020 kemarin, Kominfo ngumumin kalau tahap awal pergelangan 5G di Indonesia dimulai tahun ini, 2020. Dan itu butuh waktu yang nggak bisa kita prediksi. Mungkin butuh sampai 4 tahun, sampai 5 tahun. Supaya 5G bisa benar-benar terasa mainstream, kayak 4G yang kita pakai sehari-hari. PR kita soal 4G aja masih lumayan banyak. Masih ada aja daerah yang belum sampai 4G, dan di sana tentu akses internetnya lelet banget. Ya, intinya ini tergantung ke kesiapan Indonesia lewat pemerintah yang harus terus pakai dana negara buat ngehadirin infrastruktur meliputi satelit dan BTS. Ada beberapa faktor yang bikin penyebaran 5G di Indonesia bakal kerasa lambat. Kayak frekuensi yang terbagi oleh banyak operator, terus tower BTS yang ada sekarang jaraknya harus berdekatan dengan kita sebagai pengguna, supaya bisa bikin koneksi 5G jadi stabil. Dan buat lo yang rewel, ngebangun atau memperbaiki komponen di BTS itu bukan sesuatu yang mudah. Kayak yang dibilang Mamang ini. Dan ini ngelek jaringan Telkomsel macam tai. Kau tengok ini kerja kami nih. Nih, demi kelancaran kau main Mobile Legend, main PUBG, kau bilang ngelek itu. Ang pikir sama otak sikit nih, aku manjat nih jauh, nah tinggi nih. Nah, nyawa taruhan. Dan ketika BTS baru udah dibangun, harus ada yang namanya fibersasi.
Fiberisasi itu sederhananya ngeganti kabel bawah tanah dari BTS menjadi kabel fiber optik yang dibagi lagi ke sumber-sumber provider supaya bisa diterusin ke konsumen. Paham? Dan buat ngingetin aja, biaya kabel fiber itu lebih mahal ketimbang kabel tembaga. Buat kita yang nggak turun terjun ke lapangan, mending santuy dan pantau aja perkembangannya. Nggak usah ngebacot ke sosmednya Kominfo. Ngadopsi teknologi baru sekelas 5G juga bukan cuman perkara masang BTS, melakukan optimisasi dengan benar, selesai, nggak kayak gitu. Pemerintah juga harus mengantisipasi kemungkinan cybercrime yang berpotensi ngeretas atau bahkan ngerusak infrastruktur. Prediksi dari luar sih bilang kalau Indonesia baru ngeluncurin 5G komersial sekitar 4 tahun lagi. Tapi ya kita optimis aja. 5G komersial bisa tersedia tahun ini. Oh ya, sedikit aja soal mitos yang bilang kalau 5G berbahaya. Dimana kabar hoax itu bilang radiasinya bisa menyebabkan kanker. Itu nggak benar. FCC alias Federal Communication Commission udah ngonfirm kalau 5G aman buat digunakan. FCC ini adalah lembaga negara independen di Amerika Serikat yang punya hak buat ngatur kegiatan telekomunikasi di dalam negeri dan kepentingan pertelekomunikasian internasional. Buat masalah lelang frekuensi yang dibatalin kemarin, itu bukan dibatalin, tapi lebih tepatnya ditunda dengan beberapa pertimbangan oleh Kominfo dan bakal dimulai ulang lagi. Sebagai informasi, 5 generation atau 5G nggak semata-mata diperlukan cuma sekedar buat jaringan internet yang kita pakai di laptop, PC, atau HP, tapi juga teknologi yang lebih meluas. Ini juga bakal berpengaruh besar dalam kemajuan mobil listrik, mobil otonom, drone, dan lain-lain. Oh iya, nggak ketinggalan juga IR, VR, dan cloud server teknologi, kayak cloud gaming. Dengan latensi yang bisa kita bilang perfecto, urusan VR, IR, atau bahkan cloud gaming itu bakal teratasi. Dan ekosistem masa depan yang futuristik sama teknologi-teknologi instan itu bisa dimulai. Kalau lo bingung, apa sih maksudnya cloud gaming itu? Lo bisa nemuin jawabannya di video yang gue upload 2 bulan lalu ini. Latensi itu biasanya kita kenal dengan ping. Kalau 4G latensinya bisa sampai 13 ms sampai 32 ms. Di 5G yang benar-benar stabil mungkin cuma dapet 1 ms doang, alias 1 millisecond. Yang mana itu udah perfect banget buat sebuah layanan internet. Nggak kayak provider sebelah yang kalau main Mobile Legends pingnya suka sampai 90. Kalau 5G udah di mana-mana, kita bisa live streaming dengan stabil. Video call nggak putus-putus, pokoknya buat ngapa-ngapain semuanya bakal kerasa real time dengan latensi yang kecil banget, atau bahkan hampir kerasa perfect. Yang pasti pemerintah jangan terburu-buru dengan persiapan yang nggak matang. Negara-negara yang udah mulai mengimplementasikan 5G adalah negara-negara yang tergolong udah maju dengan segala kesiapan yang matang. Kayak Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan juga Cina. Yang gue nggak tahu udah tergolong negara maju atau masih berbunga. Sementara itu di pelosok-pelosok sama daerah timur, 4G masih menjadi PR dan beruntunglah kita yang bisa nikmatin 4G setiap hari. Selain belum merata di seluruh daerah Indonesia, di negara kita ini harga paket kuota internet tergolong salah satu yang termahal. Bahkan kita nomor 2 termahal di Asia Tenggara. Gue jadi penasaran, gimana kalau 5G udah berhasil diadopsi sama Indonesia? Apa harganya bisa cuma 2-3 kali lipat lebih mahal ketimbang 4G? Atau malah berkali-kali lipat lebih tinggi lagi? Tapi sebelum masuk ke situ, bukan persoalan mudah lah buat ngebawa 5G ke Indonesia. Tapi kalau udah berhasil dibawa, maka 5G bisa mempermudah kerjaan kita di mana-mana. Siapa tahu dengan masuknya 5G ke Indonesia bakal banyak yang digital online itu. Apa namanya? Unicorn. Sekarang kita lihat aja apakah pemerataan 4G yang udah rilis 10 tahun lalu bakal selesai dan kita bisa lanjut ke 5G. Atau kita langsung loncat punya 5G komersial buat dinikmati masyarakat lokal kayak gue, elu, dan kita semua. Sekarang kita masih stuck di lelang, infrastruktur, uji coba, regulasi ulang supaya generasi kelima itu masuk ke tanah air, dan beberapa hal lainnya. Semoga 5G bisa masuk di tahun ini di Indonesia dan udah tersedia secara komersial buat kita calon konsumen. Dan semoga video ini bermanfaat juga buat elu. Semoga ya itu. Sampai ketemu di konten Teknoida yang berikutnya.